Ancelotti persentase kemenangan tertinggi. Trent masuk, Lingard gagal Euro 2020. Manchester City akan belanja habis-habisan. Salam Gila Bola. Hai Sobat Gila Bola. Ketemu lagi di channel Gila Bola News, berita bola terkini. Sebelum kita mulai, klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tidak tertinggal berita terkini dari dunia sepak bola. Serta beri komentar kamu karena akan ada hadiah buat kamu. Caranya bagaimana? Simak dulu info berikut ini. 3 calon pemain terbaik Premier League. 2 pemain Manchester City, Kevin De Bruyne dan Ruben Dias masuk nominasi penghargaan pemain terbaik Liga Inggris musim 2020-2021. Pemenang sepatu emas, Harry Kane juga masuk daftar pemain terbaik, sebagaimana halnya gelandang Manchester United Bruno Fernandes dan penyerang Liverpool Mohamed Salah. Mason Mount dari Chelsea, Thomas Soucek dari West Ham, dan Jack Grealish dari Aston Villa melengkapi daftar nominasi tersebut. Sementara itu, Pep Guardiola merupakan calon manajer terbaik musim 2020-2021 menyusul kesuksesan City menjadi juara. Guardiola yang timnya mengklaim gelar ketiga dalam 4 musim terakhir menghadapi persaingan dari pelatih Leeds United Marcelo Bielsa, David Moyes dari West Ham, Brendan Rodgers dari Leicester City, dan Ole Gunnar Solskjaer dari Manchester United. De Bruyne terancam gagal Euro 2020. Kecelakaan benturan kepala yang dialami Kevin De Bruyne pada final Liga Champions menyebabkan gelandang Belgia itu diragukan bisa membela tim nasionalnya pada turnamen Euro 2020. Ia bersundulan dengan kepala Antonio Rudiger, bek Chelsea asal Jerman. Sementara Rudiger baik-baik saja, De Bruyne menderita patah tulang hidung dan tulang kelopak mata. Inggris targetkan semifinal Euro 2020. Manajer timnas Gareth Southgate menargetkan minimal masuk ke semifinal Euro 2020. Apapun yang kurang daripada itu akan dianggap sebagai kegagalan. Tim Luka Modric ditahan imbang. Persiapan Kroasia untuk Euro 2020 berakhir mengecewakan. Luka Modric dan kawan-kawan ditahan 1-1 dalam pertandingan persahabatan di kandang sendiri melawan Armenia. Pemain sayap Inter Milan Ivan Perisic menyundul bola guna menjadi gol pembuka babak pertama untuk Kroasia yang akan bermain di grup D Euro 2020 bersama Inggris, Skotlandia, dan Republik Ceko. Tetapi runner-up Piala Dunia 2018 itu ditahan imbang oleh tim Armenia yang berada pada peringkat 90 dunia saat pemain pengganti Weimar Angulo menyamakan kedudukan di akhir pertandingan di Velika Gorica. Kroasia akan bertanding melawan Inggris di Wembley pada 13 Juni. Aguero hadiahkan jam tangan 19 juta. Sergio Aguero tidak akan dilupakan oleh staf Manchester City meninggalkan kenang-kenangan jam tangan mahal. Lebih dari 60 staf Manchester City menerima jam tangan model Hublot atau Tag Heuer Formula One. Hublot menjual sekitar 160 juta per arloji, sedangkan model Tag yang Aguero pilih secara spesifik bernilai sekitar 30 juta satunya. Setiap jam tangan diukir dengan pesan "Gracias, Kun Aguero". 2 pemain Chelsea masuk skuad Italia. Usaha Roberto Mancini menunda pengumuman skuad Italia sampai usai final Liga Champions berujung manis. 2 pemain Chelsea, Jorginho dan Emerson Palmieri masuk anggota Gli Azzurri yang dikirim ke Euro 2020. Bek Juventus Giorgio Chiellini akan menjadi kapten tim. 1 dari 7 pemain yang selamat dari tim Euro 2016 bersama dengan Alejandro Floresi, Ciro Immobile, Salvatore Sirigu, Leonardo Bonucci, Lorenzo Insigne, dan Federico Bernardeschi. Pemain yang dicoret oleh Mancini. Tapi dalam pengumuman anggota tim nasional Italia, tidak ada ruang untuk bek AS Roma Gianluca Mancini, gelandang Atalanta Matteo Pessina, atau pemain sayap Napoli Matteo Politano. Manajer Italia Mancini memangkas grup awal yang terdiri dari 33 pemain menjadi 28 pada hari Minggu dengan striker Paris Saint-Germain Moise Kean menjadi nama paling terkenal yang dicoret. Gianluca Mancini, Matteo Politano, dan Matteo Pessina kemudian dikeluarkan dari daftar skuad terakhir. Juga Francesco Caputo, Alessio Romagnoli, dan David Calabria. Uncapped striker masuk Azzurri.
Striker Sassuolo yang belum pernah bermain bagi tim nasional Italia, Giacomo Raspadori, masuk ke dalam daftar 26 pemain terakhir untuk Euro 2020. Giacomo Raspadori akan memberikan persaingan bagi Ciro Immobile dari Lazio dan Andrea Belotti dari Torino untuk memperebutkan posisi striker setelah satu musim debutnya di mana pemain 21 tahun itu mencetak 6 gol dalam 27 pertandingan Serie A. Mengapa Harry Maguire harusnya dicoret? Legenda Manchester United Rio Ferdinand menilai Harry Maguire harusnya tidak masuk tim Inggris untuk Euro 2020. Meskipun Harry Maguire masih belum pulih dari cedera ligamen pergelangan kaki yang dideritanya saat melawan Aston Villa yang membuatnya absen dari pertandingan final Liga Eropa, ia masuk skuad The Three Lions, tetapi Ferdinand tidak setuju dengan keputusan Southgate tersebut. Jika seorang pemain tidak fit, dia tidak akan fit untuk waktu yang lama. Jadi pilihan atas Harry Maguire tidak akan masuk akal, kata Rio Ferdinand. Kesempatan terakhir Belgia. Belgia memiliki salah satu generasi terbaik yang pernah ada dengan Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Yannick Carrasco, dan Yuri Tielemans, untuk menyebut beberapa di antaranya. Mereka harus berusaha merebut gelar pada kesempatan Euro 2020 atau peluang emas meraih gelar juara akan lewat begitu saja. 3 tahun lagi pada Euro 2024, kebanyakan dari mereka sudah berusia di atas 30 tahun. Jadi ini merupakan kesempatan terbaik. Ancelotti resmi latih Real Madrid. Carlo Ancelotti diumumkan secara resmi oleh Real Madrid menjadi manajer baru mereka usai kepergian Zinedine Zidane. Pengumuman manajer Italia itu terasa mengejutkan mengingat jarak antara rumor hingga menjadi kenyataan tak sampai 24 jam. Arbeloa calon asisten Ancelotti. Mantan pemain Alvaro Arbeloa muncul sebagai kandidat terkuat untuk menjadi asisten Carlo Ancelotti. Arbeloa adalah mantan pemain Real Madrid dan pengangkatannya akan diterima dengan baik oleh pendukung klub. Arbeloa akan menggantikan posisi Fernando Hierro, sementara Zinedine Zidane merupakan asisten Ancelotti pada periode pertama di Santiago Bernabeu saat Real Madrid memenangkan Copa del Rey dan Liga Champions. Zidane kemudian mengambil pekerjaan di tim Castilla untuk musim 2014-2015 dan Hierro menggantikannya sebagai orang kedua. Kini dengan kembalinya Ancelotti, Arbeloa menjadi kandidat ideal. Alasan Ancelotti tinggalkan Everton. Ancelotti menjelaskan keputusannya untuk meninggalkan Everton dan bergabung dengan Los Blancos, menggantikan Zinedine Zidane menduduki kursi panas di Estadio Santiago Bernabeu. Pelatih asal Italia itu menjelaskan bahwa kembali ke Real Madrid adalah kesempatan besar yang terlalu berharga untuk dia tolak, menekankan bahwa dia menikmati masa kerjanya di Everton. Ancelotti anti Liga Super Eropa. Meskipun Florentino Perez, sang presiden Real Madrid, adalah pemimpin pembentukan Liga Super Eropa, tapi Carlo Ancelotti pernah berkomentar negatif soal Liga Pemberontak itu. Tidak menyetujui pembentukannya, menilai Liga Super Eropa sebagai bertentangan dengan pendapat para supporter. Ke-12 klub yang membentuk Liga Super Eropa bertindak salah. Mereka, kata Ancelotti, bersalah karena tidak mempertimbangkan pendapat para pemain, manajer, atau pendukung. Oke, untuk komentar berhadiah, caranya begini nih. Berikan komentar kamu di kolom komentar YouTube di bawah, disertai dengan mencantumkan ID Instagram kamu. Dan kami akan memberikan hadiah bagi 4 pemenang setiap bulannya dengan komentar pilihan kami. Ingat, kami akan menghubungi kamu melalui akun Instagram official kami dengan ID gilabola.com. Dan jangan lupa untuk segera follow Instagram kami. Daftar pemenang setiap bulannya dan syarat serta keterangan lebih lanjut dapat kamu lihat di website resmi kami di gilabola.com. Ancelotti persentase kemenangan tertinggi. Salah satu alasan paling penting mengapa Carlo Ancelotti kembali untuk periode keduanya di Real Madrid adalah catatan persentase kemenangan manajer Italia itu adalah yang terbaik. Catatannya selama periode 2013 sampai 2015 membuat penggemar Real Madrid optimis. Ancelotti memimpin Real Madrid ke rekor jumlah kemenangan beruntun mereka, 22 kali, dan memenangkan 74,4% dari pertandingan di bawah kepemimpinannya. Trent masuk, Lingard gagal Euro 2020. Berbeda dengan dugaan selama ini, bek sayap Liverpool Trent Alexander-Arnold ternyata masuk skuad tim Inggris yang akan dikirim ke Euro 2020.
Jesse Lingard adalah nama yang paling menonjol dari daftar 7 pemain yang dicoret dari skuad Gareth Southgate. Penampilannya selama masa pinjaman di West Ham United sebenarnya sangat menonjol selama paruh kedua musim. Pemain lain yang dicoret adalah Aaron Ramsdale, Ben Godfrey, Ben White, James Ward-Prowse, Ollie Watkins, dan Mason Greenwood yang mundur beberapa jam sebelum pengumuman akibat cedera. Manchester City akan belanja habis-habisan. Manchester City siap belanja habis-habisan untuk mendapatkan sejumlah pemain berkualitas musim panas ini, kata CEO Manchester City, Khaldoon Al-Mubarak. Setelah kekalahan di final Liga Champions oleh Chelsea, Khaldoon mengatakan City akan kembali lebih kuat lagi. Dia mengatakan kesalahan terbesar adalah berpuas diri setelah memenangkan Premier League. Komentarnya datang di tengah spekulasi bahwa City mempersiapkan sebuah tawaran yang akan memecahkan rekor klub untuk Kapten Inggris Harry Kane. City memiliki ruang secara finansial bagi kedatangan Harry Kane di skuad Pep Guardiola menyusul kepergian striker Sergio Aguero, satu penerima gaji tertinggi di klub Sky Blues itu. Dari Gila Bola News, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terkini seputar sepak bola. Serta follow juga akun media sosial kami yang lainnya di bawah ini. Salam Gila Bola!